Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Wah, puji Tuhan kita kembali lagi untuk Philo Worship pada malam hari ini. Teman-teman yang bisa on cam, yang sinyalnya mewadahi untuk bisa on cam, yuk teman-teman tunjukkan wajah cantiknya teman-teman, wajah gantengnya teman-teman. Gak mungkin kan yang cantik cuma aku, yang ganteng banyak banget guys, yang ganteng yang on cam sampai 2 orang gitu kan. Sedangkan yang cantik cuma aku, wah puji Tuhan. Ternyata ada Kakak Elsa on cam. Oke teman-teman, thank you untuk semuanya yang bergabung pada malam hari ini teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Ada sukacita, amin? Amin, oke. Aku mau dong lihat reaksinya teman-teman nih yang sukacita. Kasih dong merah-merah hati nih, biar layar laptop aku nih penuh dengan merah-merah delima ya teman-teman ya. Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Wah, puji Tuhan. Apapun keadaan kita, kita percaya Tuhan tetap baik untuk selamanya ada. Amin teman-teman. Amin. Aku juga rindu menyapa setiap teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini. Mungkin boleh tulis di kolom chat, Shalom, saya baru Kak, saya baru. Adakah nih jiwa-jiwa baru nih? Jiwa-jiwa baru mana nih? Jiwa-jiwa baru. Wah, mana nih, mana-mana. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Sekalipun ya kita jiwa lama, tapi percaya teman-teman, wah, saya. Wah, halo Shalom Mi. Siapa nih? Boleh perkenalan sebelumnya kakak? Kakak bisa on mic dan on cam? Wah, sepertinya kakaknya tidak bisa on mic ya. Bisakah kakak? Wah, sepertinya kakaknya malu-malu nih. Malu-malu nih ya kan karena ketemu dengan MC yang cantik ini atau gimana? Nggak tahu ya teman-teman ya. Seperti apa kakak ini malunya ya. Oke. Mungkin kakak boleh chat nama, umur, dan asal. Dan tahu ibadah malam hari ini dari mana nih kakak nih. Dari mana nih, dari mana nih. Wah, oke. Sambil nunggu ya teman-teman, puji Tuhan. Kita semua berada di sini, masih tetap berkomitmen untuk selalu bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman. Dan teman-teman, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani atau dipadu oleh saya sendiri, Lucy sebagai MC, dan juga Kakak Lois sebagai WL. Shalom Kakak Lois. Wah, itu kakak ganteng kita ya, kakak ganteng kita. Wis. Ada pendoa juga Kakak Shirley. Shalom Kakak Shirley. Mana nih Kakak Shirley nih? Mana ya yang namanya Shirley ya? Mana ya? Mana ya? Wah. Oke, ada Kakak Shirley dan pembicara kita kali ini spesial, teman-teman. Pembicara kita baru, teman-teman. Biasanya kan kita tahu ya pembicara kita, mungkin kita udah bosen ya, Bang Sam terus, Bang Sam terus. Kali ini pembicara kita luar biasa hambanya. Shalom, Pastor Sandi. Shalom semuanya. Wow, seru-seru nih ya. Lihat MC-nya semangat, saya jadi ikut semangat nih. Puji Tuhan. Wah, itu pembicara kita pada malam hari ini luar biasa hambanya, teman-teman. Dan juga teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai Philo Worship kita pada malam hari ini. Sebelum itu teman-teman, masih ada waktu untuk teman-teman siapkan buku, pulpen, kertas, atau apapun itu untuk teman-teman mencatat rema-rema apa saja yang teman-teman dapatkan. Karena pasti malam hari ini akan luar biasa dahsyat banget ya teman-teman. Sebelum itu coba aku mau tanya deh sama teman-teman. Siapa ya yang tahu tema pada malam hari ini nih? Mungkin udah lihat kali ya dari background, nggak asik, ketebak deh. Ya, ketebak. Wah, 3F. Oh, haleluya. Yes. Fire for fighter. Puji nama Tuhan. Oke, teman-teman. Tanpa mengulur waktu, sebelum itu teman-teman ambil posisi terenaknya, ternyamannya teman-teman untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oke, aku persilakan kepada Kakak Lois. Kakak Lois sudah siap? Wah, sudah. Oke, silakan Kakak Lois. Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom juga buat Pastor Sandi yang hari ini baru kenal saya secara pribadi. Salam kenal Pastor. Saya Lois, seorang mahasiswa juga sambil melayani Tuhan. Saya sekolah di stasiun. Oke. Langsung aja. Kita akan memulai fellowship kita. Sebelum itu, mari kita berdoa, tundukkan kepala kita, ambil posisi yang baik.
Kita berdoa, Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih pengampunan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sadar dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan, kebesaran kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai fellowship kami, ibadah kami pada malam hari ini. Mohon Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami secara virtual. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau memenuhi kasih, Engkau memenuhi hati kami dan mengurapi kami. Kiranya pujian, penyembahan, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan semua dalam pimpinan serta penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan kita, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berapi-api untuk menyanyikan pujian ini, sebab sesuai dengan lagunya, kita adalah anak-anak raja yang dimenangkan oleh Tuhan dan juru selamat kita. Katakan, sukacita. Katakan dari awal. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku saat
saatnya kita masuk dalam waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian untuk mulai kita mengisi kita diberkati oleh pujian ini. Mari kita nyanyikan. Kenan bagimu.
Oke, yuk kita sama-sama satukan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang boleh Kau jadikan pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun waktu yang kami lalui Tuhan yang tidak akan berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan saat kami memberi hati kami, memberi diri kami untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan dalam pertemuan malam hari ini Tuhan, kami percaya tidak ada waktu yang berlalu dengan sia-sia Tuhan.
Kami mempersembahkan hidup kami mempersembahkan diri kami Tuhan, untuk memperhatikan, menyimak betul Tuhan, apa yang Kau ingin nyatakan bagi setiap kami semua anak-anak muda di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Yang merespon shalom saya tolong kasih reaksinya dong. Kasih reaksinya dong. Yang merespon shalom saya tolong kasih reaksinya dong supaya bisa menyimak apakah saya terkoneksi dengan kalian semua. Kalau ada anak-anak rohani saya di Maranatha tuh kuliah, dosennya bikin aturan gini katanya. Yang tidak on cam dianggap tidak hadir di dalam kuliahnya katanya. Wah, cocok juga itu aturan kayaknya. Jadi pada on cam semua. Jadi kalau cuma numpang nama doang di situ dianggap tidak hadir katanya. Absennya kosong katanya. Wah, cuman sayangnya saya bukan dosennya ya. Dosen kalian semua di sini. Oke. Nah, senang banget ya bisa ketemu lagi di sini buat teman-teman. Kayaknya waktu itu setelah kita acara yang KKR barengan itu ada lagi komunitas OMGC itu ada juga kan ya? OMGC ya? Ya, nah, seingat saya itu yang akhirnya saya ada pelayanan di situ juga. Oke, senang banget ya bisa ketemu lagi di sini anak-anak muda yang saya percaya ketika Tuhan mau membangun sebuah bangsa itu selalu yang dicari anak mudanya. Gitu. Anak muda yang siap memberi diri dipakai Tuhan, yang siap untuk bisa merespon kebenaran Tuhan atas generasinya. Gitu ya. Tuhan cari itu. Makanya di dalam kitab Yesaya bilang bahwa mata Tuhan menjelajah. Wah, menjelajah itu dia akan cari orang-orang siapa sih yang bisa menangkap hati Tuhan dan menerima kuasa untuk bisa membangun generasinya bagi kerajaan Allah. Nah, saat ini saya mau share tentang ini ya, sesuai dengan tema yang dikasih. Bisa lihat semua? Oke. Bisa lihat ya. Fire for fighter. Wah, kalau ngomong tentang prajurit, saya sih nggak tahu ya, tadi waktu siapin materi ini teringat dengan film ini. Ada yang pernah nonton film ini? Apakah waktu film ini muncul kalian masih pada SD? Jangan-jangan ya, belum boleh nonton film ini sama orang tuanya. 300, wah 300 ini luar biasa. Ada sebuah pasukan yang dipimpin oleh Leonidas sebagai jenderal perang. Dan ketika ngomong peperangan, si Leonidas ini tuh punya 300 pasukan. 300 pasukan ini yang memang sejak dari kecilnya mereka tuh dipersiapkan untuk jadi panglima, jadi prajurit-prajurit perang yang luar biasa. Sampai mereka itu ketika ditanya, siapakah kamu? Ditanya sama si Leonidasnya tuh, saya ada prajurit. Jadi dia melihat bagaimana diri mereka sebagai prajurit yang dipersiapkan sejak kecil, bahwa memang saya prajurit dari kecil dan destininya adalah sebagai prajurit perang gitu. Jadi buat mereka itu mati di dalam peperangan itu sebagai jadi kehormatan buat para pahlawan ini. Nah, ketika ngomong masalah fire for fighter ini, semangat untuk peperangan, mungkin kita juga perlu menyadari gini, bahwa harus ada sebuah spirit di dalam diri kita yang menyatu dengan identitas, kesadaran kita tentang identitas kita. Ya, bagaimana hal ini nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Nah, saya pengen kita semua membaca dulu perikop firman Tuhan berikut ini ya. Nah, Efesus, di dalam kitab Efesus ini saya minta ini dong perwakilan ya. Ada yang bacain Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Yang wanita diwakili oleh Elsa, yang pria diwakili oleh Samuel. Ya. Nah, mulai dari yang ladies first kan. Jadi ladies first berarti ayat 10-nya Elsa dulu, dilanjutkan ayat 11-nya oleh Samuel.
Sampai demikian seterusnya sampai nanti di ayat 20 ya. Oke, silakan. Di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 20 demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke. Ya. Oke, dari perikop ini kan ngomong tentang masalah perlengkapan rohani ya. Nah, saya menemukan begini tentang konteks peperangan ini. Kita perlu menyadari tentang beberapa fakta ini. Ya. Pertama adalah setiap kita perlu sadar bahwa setiap hari kita dalam zona perang, ada dalam zona perang. Jadi ketika kita ngomong masalah peperangan, ketika kita bicara tentang berjuang, berperang, peperangan kita itu tidak terjadi hanya dalam konteks saat kita mau melayani. Tidak. Jadi setiap saat, setiap momen. Makanya kita di dalam ayat tadi dibilang bahwa penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, mereka tuh tidak tahu waktu. Mereka nggak akan ada batasnya, ini waktunya kita berperang ya. Enggak. Mereka tuh akan selalu mengintai kita di dalam setiap momen. Di dalam kondisi apapun, mereka akan berusaha untuk menghancurkan kita. Jadi sadar betul bahwa setiap kita, orang-orang yang memberi diri untuk menjadi murid Kristus, bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap momen adalah zona perang kita. Ya. Karena iblis menyerang kita tidak ada waktunya. Makanya digambarkan nanti kitab Wahyu bahwa iblis berjalan keliling kan, seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah, menunggu momen. Kerjaannya mereka itu nunggu momen kapan kita lengah. Gitu. Jadi Pak sadari betul bahwa sebagai murid Kristus, sebagai prajurit-prajuritnya Allah, setiap hari, setiap momen itu adalah zona perang kita. Tidak ada dalam konteks tidak serta-merta kita ketika membayangkan perang. Wah, kita mau KKR ya, kita peperangan ya. No, iblis nggak hanya berperang di saat kita KKR. Mungkin justru perangnya banyaknya setelah KKR-nya. Karena waktu KKR mungkin semangat-semangat luar biasa. Nah, setelah KKR itu tuh lagi pada sendirilah, dari tidak dengan komunitas, mulai itu momen-momen lengah itu terjadi. Nah, dalam peperangan kita perlu ada dalam posisi yang waspada dan siap sedia. Ingat ya, bahwa dalam konteks perang, bahwa kita itu harus ada dalam sebuah kondisi stage. Stage kita selalu waspada. Selalu siap sedia. Karena kita iblis itu nggak akan tunggu aba-aba dari kita untuk menyerang kita. Ya.
Dia akan tunggu kondisi apapun di mana kita lengah, dia akan masuk, dan itu sebabnya kita perlu waspada dalam kondisi peperangan ini. Siap sedia. Kapan kita perang, kapan kita harus benar-benar menjaga, membentengi diri kita harus siap sedia dengan itu. Ya. Oke, terus yang ketiga. Dalam berperang penting untuk tahu bahwa siapa kita dan siapa lawan kita. Kalau dalam teori perangnya Sun Tzu kan bilang gini, tahu kekuatan kita dan tahu kekuatan lawan itu adalah kunci kemenangan dalam peperangan. Gitu ya. Nah, dalam posisi kita sebagai murid-murid Kristus, penting buat kita memahami tentang identity kita, identitas kita. Siapa kita saat kita berperang, dan siapa iblis yang menjadi lawan kita. Itu penting betul, bahwa ketika kita berperang itu harus benar-benar punya pada sebuah kesadaran siapa sih kita saat kita berperang itu. Karena seringkali gini, orang itu bisa kalah sebelum berperang karena dia nggak kenal siapa dirinya dan siapa lawannya. Atau misalnya kalau dalam posisi tinju misalnya, ya olahraga tinju lah, kan ada kelas-kelasnya tuh. Bayangin kalau seandainya ada kelas bulu lawan kelas berat, yang penting tinju aja deh. Pokoknya saya makan petinju nih. Siapapun yang jadi atlet tinju, mau apapun dia lawan. Lalu masalahnya kelas bulu. Lalu kelas bulu mau lawan kelas berat, gimana menangnya gitu. Nah, penting bahwa kita tahu siapa kita. Siapa kita nih? Gitu. Nah, siapa kitanya itu kita harus sadar betul. Bahwa sebenarnya kita itu perlu mengerti bahwa setiap proses peperangan itu selalu ada perjuangan yang melatar belakanginya. Kemenangan-kemenangan yang terjadi itu selalu ada latar belakangnya. Tidak ada kemenangan yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sebuah suksesi yang tanpa proses. Gitu ya. Setiap sukses peperangan, setiap kemenangan selalu ada prosesnya. Apa sih prosesnya? Ini yang kita harus sadari. Berhubungan dengan tadi identitas kita, siapa kita. Kita perlu mengerti bahwa dalam peperangan, Kristus adalah panglima perang kita. Ketika kita perang melawan iblis, kita perlu sadar betul tentang identitas kita, tentang identitas diri kita sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus, bahwa di dalam peperangan itu bukan kita sendiri yang berperang, bahkan Yesus yang menjadi panglima perang kita. Dia perang menggantikan kita, sehingga apa? Kita bisa punya keyakinan gini, kita menang kok. Kadang-kadang kita tuh ngelihat gini ya, ketika melayani orang, ketika mendoakan orang, seolah-olah itu tuh hasil akhirnya itu belum pasti gitu. Ya, dalam perang melawan iblis seolah-olah kita tuh tidak punya kepastian, tidak punya keyakinan tentang hasil akhir yang akan didapat. No. Sadar betul bahwa iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis sudah ditundukkan oleh Kristus. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, menebus dosa manusia dan menaklukkan semua pekerjaan iblis di bawah kakinya. Pada saat itu, kuasa iblis sudah ada di bawah kakinya. Dan orang yang pribadi yang tergantung di kayu salib itu, dialah yang sudah berperan bagi kita. Sehingga apa? Posisi kita sudah jelas. Ketika kita melawan iblis, berperang melawan iblis, tidak dalam kondisi hasil akhir yang tidak pasti. No. Kemenangan sudah pasti jaminan kita. Karena Kristuslah yang berperang bersama dengan kita. Ya, jadi ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa
ketika kita berperang, masuk dalam zona perang itu, kita sudah punya jaminan kemenangan. Cuman persoalannya apa? Iblis itu menipu kita seringkali. Iblis itu berusaha menipu kita sehingga kita tidak sadar tentang identitas kita dalam peperangan. Oke. Nah, saya mau menyampaikan tentang ini 4 hal dasar yang perlu kita miliki untuk menjaga api di dalam peperangan kita. Apa sih yang mendorong kita berperang? Tidak ada lain. Di saat kita berperang, perang kita tuh adalah perang dalam memenangkan jiwa. Perang kita itu tidak dalam kondisi perang untuk kekuasaan, bahkan dalam kondisi perang untuk memuaskan daging kita, bukan. Peperangan kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan apa yang harus mendrive kita adalah belas kasihan Tuhan. Mustahil kita punya api dalam berperang, melakukan peperangan, kalau kita nggak punya belas kasihan. Belas kasihan itu harus menjadi bahan bakar kita. Saya di sedikit kesaksian mungkin ya, di dalam pelayanan Elijah Movement itu dari sejak 2010, 2011 mulai berdiri, mulai melayani pelajar, anak muda, sampai sekarang yang anak muda dilayani udah pada menikah, udah punya anak, akhirnya keluarga muda dilayani. Datang ke kota A, ke kota B, ke desa, ke hutan, tengah hutan juga kita pernah, dari negara 1 ke negara 2, sampai akhirnya Tuhan bawa pelayanan ini sampai ke sekitar 6 negara sampai 7 negara. Nah, kadangkala di dalam pelayanan itu kita benar-benar ada dalam satu posisi harus sacrifice apapun. Sacrifice banyak hal untuk melayani jiwa-jiwa. Dari mulai pelosok, dari mulai hutan sampai ke kota besar. Apa sih yang membuat kita bisa konsisten sampai saat ini sekitar 11 tahun sampai 12 tahun? Tidak ada lain. Apa yang membuat kami bisa tetap bertahan di dalam pelayanan ini adalah ada belas kasihan Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa, khususnya anak muda, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi ketika kita melayani, ketika kita menyentuh jiwa-jiwa, apa yang membuat kita kadang-kala kita menyampaikan hal yang sama gitu. Bayangin belasan tahun kita bicara tentang topik yang sama. Hati Bapa, gambar diri lah, menang atas dosa, kekudusan, segala sama. Berulang terus. Tetapi ketika kita melihat ada anak-anak muda ngalamin kasih Tuhan menyentuh mereka, itu tuh nggak pernah ada satu sesi yang kita tuh kayaknya nggak ada rasanya gitu. Melihat anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Kami juga ikut menangis. Kami juga ngerasa tersentuh dengan anak-anak ini. Kami punya hati untuk tetap merangkul mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada belas kasihan Tuhan yang menguasai di dalam setiap kita. Terus yang kedua, yang harus kita jaga untuk tetap bisa punya api di dalam peperangan kita adalah keintiman dengan Bapa. Kadangkala kita anak-anak muda itu ya terjebak pada satu kondisi gini. Pengen tampilnya. Kita tuh terjebak pengen tampil. Sehingga apa yang menjadi fokus kita, pelayanan kita, energi kita adalah supaya kita punya penampilan yang bagus dilihat orang. Seringkali di dalam pelayanan anak muda kejebaknya di sini. Kita kurang concern dengan namanya keintiman. Kenapa? Karena keintiman nggak dilihat. Keintiman nggak kelihatan. Keintiman nggak akan dapat sorakan dari orang. Keintiman mungkin nggak akan ditepuk tanganin sama orang. Nggak ada yang lihat. Tetapi perlu kita sadari gini.
pelayanan kita kalau tidak lahir dari keintiman dengan Bapa, gak ada gunanya. Mungkin kita melayani karena ambisi kita. Mungkin kita melayani karena ego kita. Mungkin kita melayani karena kedagingan kita. Mungkin kita melayani karena emosionalnya kita. Bisa jadi banyak banget yang menjadikan pelayanan itu sebagai tempat eksistensi diri. Menjadikan pelayanan itu sebagai tempat di mana kita tuh menunjukkan pada dunia bahwa saya eksis gitu. No. Pelayanan yang kita lakukan harus lahir dari keintiman dengan Bapa. Pelayanan yang kita lakukan harus lahir dari keintiman. Sehingga kita melayani karena Bapa yang minta. Bukan kita melayani karena kita punya keinginan, karena kita punya agenda, karena kita punya ambisi. Bukan itu yang mendrive pelayanan kita. Setiap pelayanan kita harus lahir karena sebuah keintiman. Jadi, lupakan dulu panggungmu. Kalau kau tidak pernah membangun dasar keintiman dengan Bapa ini. Karena jangan-jangan pelayananmu yang dilakukan tanpa keintiman dengan Bapa bukan sedang melayani Bapa, tapi engkau sedang melayani egomu. Engkau sedang melayani dagingmu yang kemasannya pelayanan. Oke, anak-anak muda, perhatikan ini. Ini jadi jebakan kalian. Hati-hati. Apimu akan menjadi api yang asing di mata Tuhan. Apimu akan menjadi api yang asing di mata Tuhan. Karena engkau tidak sedang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ide pelayanan tidak lahir dari keintiman dengan Bapa. Yang ketiga, sadar kapasitas. Sadar kapasitas. Banyak di antara kita. Kadang mungkin kalau saya lihat gitu ya, pelayanan-pelayanan di gereja. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak pelayanan, kalau misalnya lagi ada buka lowongan pelayanan, yang paling banyak diminati pelayanan di divisi apa? Ayo, apa divisi apa pelayanan yang paling banyak diminati? Praise and worship, Pastor. Nah, praise and worship. Kenapa praise and worship? Kenapa itu menjadi pelayanan yang sangat diminati oleh orang? Kadangkala ada orang-orang ditemukan dalam proses audisi ya gitu ya. Kadang-kadang suka ditulis audisi. Yang suaranya fals, main musik juga nggak jelas, pengen jadi worship leader, mimpin pujian, main musik. Kenapa sih harus sampai seiger, semotot itu gitu untuk ada di sana? Kan mungkin melihat panggungnya tanpa melihat kapasitasnya. Pelayanan juga harus sadar bahwa kita tuh punya, sama dengan gini. Tuhan kan sudah ngasih ini kan karunia-karunia rohani kan. Bahkan jawatan pun beda-beda. Jawatan penginjil, gembala, rasul, nabi, pengajar, masing-masing kan punya kapasitasnya. Nah, seringkali ini kejebak. Semuanya pengen jadi gembala. Kenapa? Gembala itu ngumpulin orang, ngumpulin jemaat, termasuk ngumpulin uang. Wah, ini juga bahaya ini kalau kayak begitu. Nggak bisa sadar kapasitas. Kadang orang bisa nggak maksain diri, sehingga ketika dia tidak melayani, tidak sesuai kapasitas, nggak akan maksimal. Nggak akan optimal. Sadar kapasitasnya. Ya, sama dengan anggota tubuh yang masing-masing berbeda dan punya fungsinya masing-masing. Itulah yang harus terjadi di dalam pelayanan kita.
Tidak selalu harus semua dalam pelayanan kita tidak selalu harus dalam tempat yang kelihatan. Ada kalanya memang kita melayani tidak kelihatan. Ya, tapi itu yang dilihat Tuhan. Nah, dalam melayani sadar kapasitas ini, fokus yang harus kita bangun dalam benak kita lagi ini, berkenan di hati Tuhan, lebih daripada berkenan di hati manusia. Perkenanan Tuhan itu harus menjadi motif pelayanan kita. Kadang-kala, ini mah gak dilihat manusia, tapi kalau Tuhan senang gimana? Ya lakukan saja. Toh pelayanan kita kan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ya, gak mungkin kita punya api yang membara untuk Tuhan kalau kita melayani di luar kapasitas yang Tuhan kasih buat kita. Terus yang keempat, hidup yang dipersembahkan. Ya, kita nggak mungkin punya api di dalam melayani Tuhan kalau kita nggak pernah bersedia untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban di hadapan Tuhan. Nah, saya juga beberapa bulan terakhir gitu ya, sekali lagi merenung gitu ya, melihat anak-anak muda kadang-kadang, lagi acara KKR apa gitu ya, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak, nyanyi, apalah segala macam, bahkan bisa maju ke stage, ke depan, wah, cuca, wah, luar biasa gitu. Nah, tidak salah dengan itu. Ya, fine. Tapi ingat bahwa hidupmu tidak hanya di situ. Ya, hidupmu tidak hanya di situ. Realita kehidupan tidak hanya ada di stage itu. Realita kehidupan tidak hanya ada di dalam KKR itu. Realita kehidupanmu sebagian besar justru ada di luar KKR itu. Sehingga apa? Yang harus kita sadari gini. Saya harus ngomong ini sama kalian karena saya percaya ini juga harus menjadi perhatian lah ya buat kalian sebagai anak-anak muda, pelayan-pelayan Tuhan. Kalian perform dalam pelayanan, tapi nggak pernah perform di dalam pekerjaan juga ngapain? Dalam apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi orang tuh perlu melihat bahwa di dalam apa yang kamu kerjakan juga di luar pelayananmu juga mereka bisa melihat Tuhan di dalamnya. Gitu, ya. Karena realita kehidupan tidak hanya selesai dengan tingkrak-tingkrak di dalam waktu nyanyi, tidak. Banyak hal yang harus kamu selesaikan setelah kamu jingkrak-jingkrak itu. Banyak hal yang harus kamu pertanggungjawabkan setelah nyanyi yang keras-keras itu. Ekspresi kamu memuji Tuhan, fine. Itu ekspresi kamu. Tapi biarlah ekspresi itu juga terpancar di dalam realita kehidupan sehari-harimu. Karena Matius berapa bilang gini, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya dunia melihat terang itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Jadi sebenarnya akhirnya tuh apa sih yang bisa kita bisa ngomong bahwa bisa menghadirkan Bapa pada dunia adalah ketika terang kita bercahaya. Bercahaya di dalam lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, terakhir saya pengen sampaikan ini. Jika Yesus adalah panglima perang, maka kita harus tunduk pada perintahnya. Seberapa besar di mana kita kayaknya sih melayani Tuhan, tapi nggak punya ketundukan sama otoritas Tuhan. Kita nggak memberi diri untuk tunduk sama pimpinan Tuhan. Saya pernah waktu melayani di Brunei. Di Brunei itu tuh unik, pelayanan kebaktian tuh bisa ada mulainya jam 11 malam. Di 11 malam mungkin karena di sana kan banyaknya orang-orang yang kerja dulu baru bisa kebaktian tuh setelah kerja gitu. Ada yang kerjanya shift malam. Saya melayani pas di sana tuh ibadah di sana di Brunei itu jam 11 malam. Ada sekitar 70 orang lah di sana.
Saya udah siapkan materi khotbah gitu ya. Wes, udah pas ini. Tahu nggak? Tiba-tiba pada saat saya naik ke mimbar situ, di stage situ, Roh Kudus minta saya supaya ngubah materi khotbahnya. Kebayang? Kalau saya cuma mikirin, materi khotbah ini saya udah persiapan ini, gitu, ini saya sudah siapin bahannya nih, tiba-tiba harus robah gitu, gimana ceritanya saya harus robah materi yang saya punya, yang sudah dipersiapkan. Tapi ketika Roh Kudus ngomong begitu, saya harus belajar apa? Tunduk, rubah, sampaikan apa yang didapat di dalam pas lagi worship itu, udah sampaikan tentang itu. Saya tidak ngotot untuk bawakan materi yang sudah dipersiapkan. Ketika Roh Kudus ngomong ubah materi, ubah topiknya, ngomong tentang ini, sudah ngomong tentang itu, dan luar biasa lawatan terjadi di sana. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Jadi iblis itu akan lari dari kita dalam setiap peperangan kita. Iblis itu akan takut sama orang yang tunduk sama Allah. Iblis tuh nggak takut sama yang nyanyinya bagus. Iblis tuh nggak akan lari sama orang yang jago main musiknya. Iblis tuh nggak akan lari sama yang jago khotbahnya. Iblis tuh nggak akan lari sama orang yang punya packaging menarik. Enggak, itu nggak bikin iblis takut. Yang bikin iblis takut itu adalah ketika ada orang yang tunduk kepada Allah. Otoritas Allah menjadi panglima perangnya, maka dia akan lari. Jadi sebenarnya isunya kita kalau kita mau berperang, kalau ngomong-ngomong masalah api, ya apinya itu sebenarnya ketika kita benar-benar tunduk di dalam otoritas Tuhan, di dalam setiap apapun. Percuma kita punya perlengkapan yang lain-lain kalau nggak punya ketundukan sama Allah. Karena iblis akan lari sama orang yang tunduk sama Allah. Iblis akan lari sama orang-orang yang submit dengan apa yang firman Tuhan katakan sama kita. So, yuk kita mulai evaluasi pada diri kita. Sejauh mana kita tunduk sama otoritasnya Tuhan. Karena peperangan kita itu terjadi dalam setiap saat. Latihlah ketundukan itu dalam setiap saat itu. Sampai iblis bisa mengerti, wow, orang ini nggak bisa ditipu. Kalau di Efesus tadi dikatakan bagaimana iblis itu bilang apa? Tipu muslihat iblis. Ya memang iblis kerjanya nipuin kita. Ditipu aja terus kita. Nah, siapa yang bisa ditipu? Orang yang nggak tunduk sama Allah. Orang yang nggak tunduk sama Allah. Karena di situ apa? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Wah, orang-orang iblis yang seperti itu, udah jelas mainannya itu nggak akan bisa dikalahkan oleh apa? Penampilan kita yang dari luar kita. Itu bisa dikalahkan oleh ketundukan kita sama Allah. Ayat 11, Efesus 6 ayat 11 bilang, karena kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis bisa saja nipu, yang penting kamu latihan yang bagus ya, suara yang bagus. Bukan berarti suara yang bagus, latihan yang itu nggak perlu. Tetapi lakukanlah itu dalam ketundukan otoritas Allah. Efesus 6 ayat 10 bilang begini, akhirnya. Kita runtut lagi. Ternyata ayat pertama di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu dibilang begini, akhirnya. Ya, ingat betul. Ketika kita ngomong perlengkapan rohani, perlengkapan perang, ingat kata ini di dalam ayat 10-nya. Akhirnya. Apa sih akhirnya? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Wah. Jadi, yang bikin kita kuat adalah ketika kita nempel dengan kehendak Allah. Nempel dengan hatinya Tuhan. Ketika kita nempel di dalam Tuhan. Ingat,
Yang berperang itu bukan kita, tapi Kristus yang berperang buat kita. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Semoga ini bisa mengingatkan kita. Kalau ngomong peperangan rohani, mulailah dengan belajar apa? Tunduk pada kehendak Bapa. Dalam setiap momen, dalam setiap hari, sadar betul. Itu api yang sesungguhnya yang harus kita jaga setiap momen. Karena iblis akan lari kepada mereka, terhadap mereka yang tunduk kepada Allah. Oke, itu saja mungkin kita akan sama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh sama-sama kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan berita firman ini mungkin menegur kami, mengingatkan kami, menasihatkan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk merespon kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lembut Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan tidak hanya cukup kami tahu, tapi boleh hidup di dalam kami. Berkati setiap kami semua yang saat ini mendengar Tuhan, supaya berita firman ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Saya kembalikan kepada MC-nya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk teman-teman yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh kasih reaction love-nya ini. Lagi-lagi reaction ya, kita penuh dengan reaction ya, setiap harinya ya. Puji nama Tuhan. Wah, layar laptop aku penuh dengan merah-merah delima Alibaba ya. Puji Tuhan. Oke teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan kepada Pastor Sandi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya, sangat memberkati. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, di sesi tanya jawab ini kita ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa on mic, bertanya langsung dengan Pastor Sandi, sebutkan nama, lalu pertanyaannya. Lalu teman-teman, yang kedua, teman-teman boleh chat secara everyone. Lalu yang ketiga, teman-teman kalau malu gitu ya, kalau malu-malu nih ya gitu kan, nggak berani gitu. Nah teman-teman boleh chat secara pribadi ke aku, nggak akan aku sebut namanya, nanti akan aku bacakan pertanyaannya dan nanti Pastor Sandi yang menjawabnya teman-teman. Bukan aku ya yang jawab ya teman-teman ya, tapi Pastor Sandi ya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman sebelum aku masuk ke pertanyaan yang sudah masuk nih secara privasi ke aku nih, teman-teman, adakah teman-teman yang mau bertanya langsung sama Pastor Sandi? Teman-teman boleh raise hand, nanti aku sebutin namanya. Adakah teman-teman? Jing jing jing. Wah, sepertinya pada malu-malu ya teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman gitu ya. Tadi ada yang ketinggalan, sebelum masuk ke lebih lanjut lagi ke sesi Q&A, aku akan membacakan teman-teman poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Pastor Sandi. Yang pertama teman-teman, fakta yang perlu disadari dalam peperangan adalah yang pertama, sadar bahwa setiap waktunya itu adalah peperangan di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya ketika pelayanan, bukan hanya setelah KKR teman-teman gitu ya, seperti yang Pastor Sandi tadi bilang, justru setelah KKR tembakannya makin kenceng nih teman-teman ya, makin dahsyat, makin luar biasa. Lalu yang kedua, dalam peperangan kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada ya teman-teman, karena iblis itu juga selalu berjaga-jaga sama kita teman-teman. Dia lihat nih, wah celahnya mana nih yang terbuka gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, dalam peperangan itu penting untuk kita tahu siapa identitas diri kita dan siapa lawan kita, siapa musuh kita. Karena teman-teman kan nggak mungkin ya kita nembak main asal nembak gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan yang terakhir, kita harus sadar bahwa Kristus sebagai panglima kita. Lalu 4 hal dasar untuk menjaga api dalam peperangan. Yang pertama, butuhnya belas kasihan Tuhan. Yang kedua, keintiman dengan Bapa. Yang ketiga, sadar akan kapasitas kita. Dan yang keempat, hidup yang dipersembahkan. Baik teman-teman, itu poin-poin yang dapat kita ambil pada sharing Pastor Sandi malam hari ini.
Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya? Sepertinya masih malu-malu ya. Oh, Naftali. Oke, silakan Kakak Naftali. Ya, shalom, Pastor. Ya, aku mau Halo. tanya. Ya, mau tanya. Kan seringkali kayak banyak dari teman-temanku yang mereka lebih memilih untuk tampil di depan, Mas. Bisa dibilang lebih memilih untuk pelayan ke praise and worship. Tapi dalam pelayanan mereka itu, ya mereka asik dalam pelayanan, tapi dalam lingkup hidupnya itu kayak, sorry, berkata kasar, kayak dalam kehidupannya itu keseringannya meninggalkan Tuhan, atau bisa dibilang seringkali dalam lingkup hidupnya itu kayak gimana ya, Pastor? Ya. Ya pokoknya gitulah. Ya. Tapi dalam keadaan dia di mimbar, dia tuh bisa-bisa sampai berbahasa roh. Apakah itu benar-benar dia berbahasa roh atau itu hanya dibuat-buat? Itu bagaimana, Pastor? Ya, gini. Alkitab kan sudah ngomong di Matius 7 itu tentang bagaimana Yesus nolak orang yang bernubuat ya. Bernubuat demi namamu, mengusir setan, bahkan mengusir setan demi namamu aja tuh pada saat akhirnya dia ketemu Tuhan, dia bilang, nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, pada akhirnya itu yang akan teruji ya di dalam proses perjalanan kita, bahwa tidak semua orang yang melayani di gereja adalah orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Tidak semua orang yang melayani itu memang benar-benar melayani Tuhan. Ada kalanya memang mereka sedang melayani dirinya sendiri. Dia sedang memuaskan egonya yang menggunakan mimbar gereja. Ya. Nah, ini juga kita perlu sadari bahwa ini menjadi warning buat kita. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau pelayanan-pelayanan kita tidak dibangun di dalam keintiman dengan Bapa, nggak ada gunanya. Apa sih yang mau dicari? Kadang-kadang kita tuh salah fokus itu. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita. Atau menyenangkan manusia yang lain. Ya, pada titik tertentu Tuhan akan bukakan itu semua. Kalau memang ternyata kehidupannya itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau ya. Mereka hanya menggunakan mimbar untuk memuaskan dirinya, bukan menyukakan hati Tuhan. Dan itu terjadi. Alkitab sudah ngomong dari zaman dahulu kala bahwa ada orang yang melayani bernubuat demi namamu. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukanlah aku menyembuhkan orang sakit demi namamu? Udah jelas kok. Di zaman perjanjian lama terjadi, perjanjian baru terjadi, orang-orang seperti ini, perjanjian modern juga terjadi juga gitu zaman sekarang, perjanjian milenial gitu ya, orang-orang seperti itu ada juga gitu. Dan itu makanya tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi warning buat kita nih, bahwa kalau kita nggak waspada dengan 4 hal tadi, belas kasihan Tuhan, sadar kapasitas, keintiman, dan biarlah kita punya hidup yang dipersembahkan, kita akhirnya meleset dari tujuan kita melayani. Ya, ketika kita ada orang yang seperti itu ya, udahlah, biarkan dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Toh itu bukan bagian kita untuk menjadi hakim atas dia. Yang penting kita nih udah tahu nih bahwa jangan sampai pelayanan kita dibangun di atas dasar yang salah, ya. Kalau dia melakukan hal seperti itu, ya Tuhan juga akan perhitungkan itu semua nantinya. Jadi dia akan berurusan dengan Tuhan sendiri atas apa yang dibuat. Gitu. Biarkan saja, doakan, ya semoga dia dapat kalau bahasanya dapat hidayah, dapat pengertian, dapat revelation gitu ya dari Tuhan tentang apa yang harus mereka buat. Pada titik tertentu orang-orang seperti itu juga akan merasa kosong karena dia tidak sedang melayani apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Begitu ya, Naftali ya. Terima kasih, Pastor. Ya.
Mungkin juga ada gini ya, kenapa ya itu orang kok nggak hidup dalam kebenaran, kayaknya diurapi gitu ya. Oh, kenapa ya kayaknya itu punya kuasa yang dahsyat. Ya Tuhan lihat jiwa-jiwa yang akhirnya pada satu merespon gitu. Tuhan kan lihat kebenaran itunya gitu, lihat jiwa-jiwanya gitu. Masalah dianya tuh akan nanti dihitung sama Tuhan gitu. Ya. Jadi jangan pusing aja dengan itu, udah biarin. Karena saat itu kenapa sih orang seperti ini bisa kayaknya tuh dapat urapan gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Yang Tuhan lihat adalah orang-orang yang akhirnya mengalami sentuhan kasih Tuhan melalui apa yang dikerjakan itu. Tapi urusan dianya, dia tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pastor. Gimana Kakak Naftali? Ada tambahan? Oke, jadi teman-teman intinya doakan orang yang seperti itu supaya dapat bahasanya hidayah ya. Supaya Tuhan Yesus jamah hatinya ya kan. Ya. Rohnya diperbaharui teman-teman gitu. Supaya di dalam pelayanan hidupnya tidak serupa lagi dengan dunia ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak. Ada yang bertanya. Siapa bisa kawan kita? Bagaimana kita mengetahuinya, terutama dalam mengetahui siapa musuh kita? Ya gini, udah jelas kan bahwa musuh kita tuh iblis kan, ya. Jadi udah jelas bahwa kita tuh tidak sedang berperan melawan manusia, tetapi siapa di balik itu, siapa di balik itu. Jadi memang kita perlu sadar betul ketika kita ngomong siapa kita dan siapa lawan kita, udah jelas kita adalah anak Allah. Kristus ada di dalam diri kita. Kristus yang menjadi panglima perang kita. Udah harus jelas itu identitas kita. Ya, jangan sampai gini. Iblis tuh menipu kita tentang ingat ya, kamu tuh nggak ada bukan siapa-siapa. Kamu nggak bisa gini, kamu nggak punya kuasa. Kamu nggak akan powerful tuh. Kamu nggak, itu nipu tuh. Gitu. Nah, iblis akan mainkan itu, tipu muslihat iblis, gitu ya. Nah, yang harus kita sadar betul bahwa firman Tuhan ngomong apa tentang kita. Itu identity kita, bahwa kita itu anak Allah. Kita itu telah ditebus oleh darah Kristus. Kita telah dibayar dengan harganya. Itu kan identitas. Siapa kita? Jangan ragukan itu. Bahwa Yesus sudah mati buat kita. Jangan ragukan bahwa Yesus mengasihi kita. Jangan ragukan bahwa kita tuh penting di mata Tuhan. Jangan ragukan bahwa di dalam kita ada kuasa yang bisa menghancurkan iblis. Jangan ragukan itu. Itu identitas kita. Dan dari mana kita tahu? Firman Tuhan yang ngomong. Gitu. Jadi kita kalau ngomong masalah tentang bagaimana kita tahu identitas kita, firman Tuhan ngomong apa tentang kamu? Itu identitas kamu. Dan siapa lawan kita udah jelas, iblis. Dan iblis, siapa iblis? Yang sudah dikalahkan oleh Yesus. Gitu. Iblis yang sudah dikalahkan. Jadi jangan punya pikiran lagi di dalam pikiran kita, iblis kalau berperang sama kita yang anak Allah ini akan menang dari kita. Keyakinan kita harus ada dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, dalam iman kita bahwa iblis sudah dikalahkan. Firman Tuhan bilang, iblis telah dikalahkan. Wah, iblis dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, bukan iblis akan dikalahkan. No, iblis sudah dikalahkan. Nah, siapakah lawan kita? Iblis yang sudah dikalahkan. Gitu. Itu identitas, itu sadar kita. Siapa kita? Anak Allah. Siapa iblis? Yang sudah dikalahkan. Lawan yang sudah dikalahkan. Bagian kita adalah deklarasikan kemenangan itu dengan iman kita. Ya. Jadi kalau lagi perang tuh nggak kayak seolah kita lagi tinju, nggak jelas ini siapa yang bakal menang, siapa yang menang. Enggak. Sudah pasti kita menang dan sudah pasti iblis kalah. Gitu. Ya. Oke. Kira-kira gitu ya.
Oke, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Jadi teman-teman, siapa identitas kita? Baca Alkitabnya ya. Jangan sampai Alkitabnya itu masih rapih ya teman-teman ya. Belum koyak kanan kiri ya gitu ya. Tapi kita udah bertanya siapa identitas kita, siapa identitas kita. Sedangkan Alkitab kita tidak terbuka ya teman-teman. Dan lawan kita siapa? Iblis. Dan kita harus yakin bahwa iblis sudah dikalahkan dengan bentuk bagaimana teman-teman ketika Yesus disalibkan di kayu salib teman-teman. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau menemani Kakak Naftali untuk bertanya secara langsung? Diberikan kesempatan untuk teman-teman? Nah, sepertinya ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah, Shalom Pastor, selamat malam. Kalau dia menyadari kapasitas tapi dia tidak mau terjun dalam kapasitasnya, bahkan menolak panggilannya, bagaimana ya Pastor? Oh, kalau ada yang nanya begitu, suruh baca kitab Yunus, kisahnya Yunus. Ya. Baca kitab Yunus ya teman-teman ya. Untuk kamu baca kisahnya Yunus gitu. Oke, Yunus. Baca kisahnya Yunus di perut ikan ya teman-teman. Apa penyebab sampai dia ada di perut ikan gitu ya? Betul Pastor? Ya. Iya, jadi teman-teman, untuk kamu yang bertanya, kasih kepada orang tersebut gitu. Kasih kisahnya Yunus atau enggak, kalau kamu kan pasti pernah sekolah minggu gitu ya, ceritakan kisahnya Yunus gitu kan. Ya seperti itu gitu. Lalu orangnya bertanya lagi nih Pastor, kalau udah diceritakan tentang Yunus tetap nggak sadar gimana tuh Pastor? Ya, berarti kan kalau kisahnya Yunus tidak menjadi pelajaran buat kita, ingat kadangkala gini, ada orang yang harus melewati benturan. Kadang ada orang-orang yang udah tahu panggilannya apa, tapi nggak mau nolak sampai akhirnya udah ngalamin sakit, di penjara, udah habis-habisan. Aduh, saya ternyata salah ya, lari dari panggilan. Nah, akan terus dikejar. Panggilan itu akan terus ngejar kita. Tinggal istilahnya kita mau masuk di dalam kondisi yang everything's okay, atau lagi udah babak belur. Kita masuk dalam panggilan itu. Ya. Jadi kalau nggak sadar-sadar akan dikejar terus, sampai akhirnya kita mau nggak kamu submit dengan apa yang Tuhan mau. Itu akan terus ngejar kita. Itu akan terus manggil kita. Cuma tinggalnya kita masuk dalam panggilan dalam kondisi yang sudah babak belur atau kondisi yang masih tetap fit gitu. Ya. Oke, jadi ketika dia tetap keras gitu, tangan Tuhan yang turun, bukan tangan manusia lagi. Belas kasih Tuhan yang turun ya. Jadi doakan, tetap intinya doakan supaya dilembutkan hatinya, belas kasihan Tuhan tertuju kepada kehidupannya. Oke, karena mengingat waktu ya teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir, ada masuk lagi ke aku. Shalom Pastor, tadi Pastor bilang kita harus sadar dalam kapasitas di pelayanan, agar kita fokus melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi kebanyakan sekarang melayani untuk ajang, untuk unjuk diri. Bagaimana cara memberikan teguran kepada mereka? Iya. Ya gini ya, kadang-kadang orang-orang yang lagi begitu tuh ya dikasih tahu juga rada ngeyel ya. Mungkin dia akan cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Orang-orang seperti itu biasanya cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Nah, bagaimana sih kita keliling ngelihat hal itu? Ya kita ingatkan, tapi jangan punya ekspektasi juga ya. Saya udah tegur kamu, kenapa kamu nggak sadar ya? Jadi kita yang malah sakit hati, jadi pahit hati gara-gara itu. Itu jadi celah gitu ya. Jangan kita kepancing gitu. Jadi akhirnya iblis melihat celah kita. Kita negur, tapi akhirnya kita jadi pahit hati gara-gara respon yang salah dari dianya. Gitu ya. Hati-hati dengan itu. Bahwa bagian kita mengingatkan, tapi masalah respon dia seperti apa, itu jangan kita expect gitu ya. Jangan berharap dia akan merespon seperti yang kita mau. Gitu. Karena biasanya orang-orang yang lagi asik dengan itu tuh
cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Sampai titik tertentu, Roh Kudus ngomong secara pribadi sama dia. Roh Kudus menyentuh hati dia. Baru kesadaran itu mulai terbuka. Ya. Tapi bagian kita mengingatkan. Bagian kita menyampaikan kebenaran itu. Ya. Yes. Jadi teman-teman, untuk teman yang bertanya tadi adalah kita tetap kerjakan bagian kita. Selanjutnya biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Gak perlu ekspektasi bahwa ketika kita bilang, oh langsung berubah gitu. Semua ada prosesnya ya teman-teman. Semua ada perjalanannya. Oke teman-teman, sudah selesai sesi Q&A kita. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, jangan berkecil hati ya teman-teman. Teman-teman bisa bertanya langsung lewat DM Instagram, di Instagramnya Pastor Sandi, yaitu Sandi_Triasa. Betul Pastor? Atau teman-teman boleh kasih link di kolom chat, link Instagramnya Pastor Sandi? Oh ya. Boleh ya, nanti kalau mau ini ke IG boleh, ke WA juga boleh ya. Kalian boleh kontak saya melalui WA juga. Wah, luar biasa. Thank you, Pastor. Demikian, teman-teman, sesi tanya-jawab kita pada hari ini. Biarlah sesi sharing dan tanya-jawab meneguhkan kita bagaimana kita hidup seharusnya sebagai seorang Kristen, sebagai prajurit-prajuritnya Allah. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi pengumuman, kita akan persembahan, tetapi sebelum itu kita mari bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk taburan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Bapa, Engkau berkati pendengaran kami, sehingga Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, itu tertanam di dalam diri kami, dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Bapa, kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati tangan yang memberi, baik maupun yang belum bisa memberi Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, kiranya Tuhan, apa yang sudah kami berikan kepadamu bukan untuk dilihat manusia, tapi Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk memberkati kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memberi dengan hati yang tulus. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman, RGM membuka persembahan online. Bagi teman-teman yang mau memberi atau rindu memberi persembahan, teman-teman bisa lewat nomor rekening 178 11 177 007. Atas nama Elsa Lovitania Bank Nobu. Bagi teman-teman yang mungkin nggak punya bank atau nggak punya ATM atau nggak punya apapun itu, teman-teman bisa lewat OVO atau GoPay teman-teman. Dengar nomor 0812 748 00363 atas nama Elsa Lovitania juga ya teman-teman. Dan juga teman-teman, bukti transfer bisa dikirim lewat WA ke nomor 081 2748000363 atas nama Elsa Lovitania teman-teman. Persembahan ini tidak ada unsur paksaan, seberapapun saudara memberi, memberilah untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pengumuman kita yang selanjutnya. Bagi teman-teman yang rindu untuk mempunyai komunitas, sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah di dalam Yesus Kristus, teman-teman boleh isi Google Form yang ada, yang sudah dikirim oleh kakak admin ke dalam chat di dalam Zoom ya teman-teman, bit.ly/RGM teman-teman. Di situ nanti teman-teman bisa isi form, baru habis itu selesai teman-teman isi, teman-teman akan dikasih link untuk masuk ke dalam grupnya. Teman-teman, grupnya hanya ada dalam Telegram ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum ada Telegram, teman-teman boleh download dulu aplikasi Telegramnya, baru teman-teman bergabung bersama dengan kami, dan teman-teman akan bertumbuh bersama, berakar, berbuah, bahkan berdampak bagi sesama.
Dan juga teman-teman yang rindu nih, teman-teman yang rindu melayani, tapi balik lagi ya teman-teman, bukan untuk melayani keegoisan kita, bukan melayani diri kita, tapi melayani untuk nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Teman-teman bisa isi juga Bit.ly melayani RGM. Teman-teman di situ bisa jadi aku sebagai MC, Kakak Lois WL atau Kakak Shirley sebagai pendoa, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya pengumumannya untuk teman-teman yang saat ini sedang berbeban berat, butuh topangan doa, butuh teman cerita, butuh teman sharing, teman-teman gak tahu mau cerita kemana, mau sharing kemana, teman-teman juga boleh isi form. Di situ teman-teman bisa tulis apa yang teman-teman rindukan dalam doanya teman-teman. Nanti tim dari RGM akan bantu sama-sama mendoakan, sama-sama topang dalam doa, sama-sama kita seperti firman Tuhan saling topang menopang. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, teman-teman juga bisa mengisi di Bit.ly lahir baru RGM, teman-teman. Di situ nanti akan dilayani dari awal, teman-teman, benar-benar dari dasar sampai akhirnya nanti teman-teman mengerti dan teman-teman paham. Jadi nggak sekedar hanya pelayanan untuk menerima Tuhan Yesus begitu saja ya teman-teman. Dan juga teman-teman kalau mau curhat, sharing, cerita, bertanya, teman-teman juga bisa lewat bot yang ada di Telegram ya teman-teman. Sekali lagi, semua yang berkaitan dengan RGM saat ini hanya ada di Telegram teman-teman. Teman-teman bisa ke @curhatrgm_bot. Di situ teman-teman, untuk identitas dirahasiakan teman-teman, tidak akan disebarluaskan, gak akan diceritakan ke siapapun. Identitas teman-teman aman, terjaga teman-teman. Dan juga teman-teman mungkin, RGM ada kegiatan apa aja ya? Kira-kira besok RGM ada apa ya? Atau lusa RGM ada kegiatan apa lagi? Teman-teman boleh cek lewat YouTube, Instagram, atau TikTok-nya RGM teman-teman. Atau teman-teman boleh ke Instagram-nya RGM dengan @RGMinistry, Y-nya double ya teman-teman. Di situ ada Linktree, teman-teman di situ bisa lihat nih teman-teman. Bahkan di situ juga ada WA admin, di situ juga udah tertera juga untuk link pendaftarannya teman-teman. Dan juga channel Telegram RGM bagi teman-teman yang mungkin bingung mau dapat renungan, aku dapat renungan dari mana ya? Renungan dari mana ya gitu. Teman-teman boleh ke channel Telegram RGM karena di situ di setiap harinya ada renungan yang akan diberikan untuk memberkati setiap teman-teman di RG Ministry. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan pujian yang akan dibawakan kembali oleh Kakak Lois. Aku persilakan kepada Kakak Lois. Yes, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita menaikkan pujian, menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan Allah yang setia. Engkau menjadikan
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan pernah Tuhan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Saya serahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala berkat sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan, terima kasih segala kasih karunia-Mu yang masih ada sampai detik ini Bapa. Kami ada karena Engkau ya Bapa. Kami ada semua karena belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini Bapa. Kami sudah bisa mengikuti dan puji nama Tuhan lancar Bapa. FWS pada malam hari ini Bapa. Tuhan berkatilah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar kiranya itu bisa menjadi rema dan kami dapat lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Tuhan, sebelum itu Tuhan kami ingin menaikkan pokok doa kami Bapa. Kami biar kiranya Engkau berkenan segala pokok doa kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami Bapa. Kami ingin berdoa untuk setiap mereka, untuk setiap pejuang iman ya Bapa, dan kebenaran Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa, Kau berkati setiap misionaris yang Bapa penginjil dan pengajar yang Kau tetap tempatkan di suatu tempat ya Bapa. Kau berkati mereka Bapa, kuatkan teguhkanlah iman mereka, percaya mereka kepadamu agar mereka setia melakukan apa yang Kau kehendaki, apa tugas yang Kau berikan di kepada mereka Bapa. Kau berkati mereka supaya mereka tetap setia Bapa, taat padamu selalu Bapa. Tuhan, bantu mereka untuk tidak melihat keadaan Bapa. Tuhan, bantu mereka untuk selalu melihat Engkau Bapa, bukan melihat keadaan mereka Bapa. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara agar adanya keadilan dalam hukum dan bertindak. Kau berkati negara Indonesia ini Bapa. Tuhan, biar kiranya Bapa pemerintah-pemerintahnya Bapa mereka bisa bertindak adil Bapa. Kiranya hikmat-Mu Tuhan Yesus Kau taruh di hati hidup mereka, berikan mereka roh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, sadarkan mereka Bapa akan kondisi bangsa ini Bapa. Tuhan, tolong mereka Bapa, tolong jamah hati mereka Bapa, dan kiranya Kau berkati semuanya Bapa. Kiranya ada keadilan dalam Indonesia ini Bapa. Dan juga Bapa kami ingin berdoa untuk kebangkitan atau revival bagi seluruh dunia ini Bapa. Kiranya kebangkitan yang berasal dari-Mu Tuhan, yang membawa untuk bisa menuai jiwa-jiwa yang Engkau pilih Bapa. Kau berkati mereka Bapa, pekerja-pekerja-Mu ya Bapa, yang Engkau pakai untuk bisa menuai jiwa-jiwa untuk datang padamu Bapa. Kau berkati mereka selalu Bapa. Kau berkati kesehatan mereka Bapa. Kau berkati kehidupannya Bapa. Kiranya hikmat-Mu selalu Kau taruh di hati mereka, agar mereka tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup mereka Bapa. Dan juga Bapa kami ingin berdoa bagi pembicara pada malam hari ini, yaitu Pastor Sandi Bapa. Kau berkati Pastor Sandi dan keluarganya Bapa. Kiranya Kau pakai firman mereka selalu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini Bapa. Kau pakai selalu hidup mereka. Kau berkati setiap kesehatan mereka Bapa. Kau berkati mereka selalu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah pokok doa kami yang tidak sempurna Bapa. Kiranya yang terjadi sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku serahkan ke Pastor Santi.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Doa hamba-Mu pada saat ini Tuhan, untuk siapapun yang malam hari ini merespon kebenaran firman Tuhan. Engkau terus memimpin hidupnya sampai rencana Allah genap sempurna dalam kehidupan mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.